awal ini soal jodoh. Oh, soal jodoh. Oh, Jodoh. ini menarik ini. Jadi banyak kita dengar di kumpulan-kumpulan di gereja, selalu hampir di doa syafaat itu selalu mendoakan tentang tolong didoakan anak saya belum dapat jodoh, belum dapat jodoh. Selamat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita akan bincang-bincang dengan tamu kita, tokoh penting di Republik, apalagi di kalangan anak muda ini, namanya sangat terkenal, Darman Siahaan. Selamat pagi. Ini ketua umum ya? Ketua umum ya? Ketua umum. Naposo Batak Jakarta, Nabaja Jabodetabek. Wah, Jabodetabek. Ya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang tentu apa yang beliau pimpin sebagai organisasi Nabaja yang ada di Jabodetabek. Oke, apa kabarnya? Kabar baik. Bagaimana selama pandemi COVID-19 ini? Ya, hampir sama dengan masyarakat pada umumnya, sangat terdampak. Apalagi yang Naposo ini yang masih kelompok pelajar dan kelompok pekerja, yang boleh dikatakan pekerjaannya juga masih golongan ke bawah mungkin. Pemula. Jadi tidak seperti pekerja-pekerja yang sudah safe pada umumnya. Jadi terpapar ya, banyak pengaruh. Terpapar. Banyak yang dirumahkan, banyak yang PHK gitu ya? Iya, bahkan banyak juga yang harus bergabung dengan teman-teman yang lain untuk satu kos. Oh gitu ya, terjadi saling menumpang ya? Iya, yang tadinya masing-masing satu kamar, ada beberapa yang semula satu orang bisa jadi 2-3 orang gitu ya? Ada, saya dengar bahkan sampai 5-6 orang satu kamar sekarang. Penghematan ya? Iya, penghematan. Oke, ini mendengar Nabaja ini kan menarik. Nabaja itu Naposo Batak Jakarta, artinya Jabodetabek maksudnya, Jabodetabek ya, bukan hanya Jakartanya. Ini kira-kira ini kapan ini dibentuk ini Nabaja ini? Oh iya. Nabaja dideklarasikan tanggal 30 Mei 2010. Tapi sebelum didirikan 2 tahun kita membuat riset dulu. Ya. Kita undang beberapa tokoh-tokoh Batak, tokoh-tokoh Naposo gereja, pengurus-pengurus Naposo gereja untuk membentuk satu organisasi ini. Kemudian kita undang tokoh-tokoh lintas Batak, lintas Puak. Di antaranya ada di sana Pak GT Surbakti dari Karo, Bapak Purba dari Simalungun, dan Bapak Sinamo dari Pakpak. Kalau dari Batak Toba banyak sekali waktu itu, ada Pak Syukur Nababan juga, ada Pak Simanjuntak, Pak Humala, dan beberapa tokoh lagi banyak yang hadir waktu itu. Kemudian kita sepakati untuk membuatkan satu organisasi. Nah, kebetulan tahun 2009 itu saya sebagai kandidat calon DPD RI, saya salah satu. Akhirnya kita tunda deklarasi supaya organisasi ini murni, tidak ada kepentingan saya dan kepentingan yang lain. Kita tunda menjadi tahun 2010 setelah selesainya tahun politik 2009. Nah, terbentuklah itu saya sebagai ketua umum. Waktu itu sekjen pertamanya adalah Hordani Simbolon, yang kalau tidak salah waktu itu dia adalah ketua Naposo Simbolon, juga ketua Naposo HKBP Sutoyo. Pada saat itu. Itulah awalnya berdiri, kita deklarasikan di Taman Anjungan Taman Mini. Acaranya luar biasa kemarin itu karena memang kita juga mengundang seluruh anggota DPR dari etnis Batak yang ada di Senayan. Yang hadir itu sekitar 6 orang waktu itu hadir. Juga perwakilan dari Pemda Sumatera Utara, juga dari Pemda DKI. Hadir juga dari Sumatera Utara kemarin itu mewakili Pak Gubernur. Saya lupa itu Pak Bukit kalau tidak salah. Pak Bukit Tambunan atau Bukit Tambunan ya, salah satu kepala dinas ya. Iya, waktu itu yang hadir. Dari DKI juga ada Pak Dr. Mara Uluan Siregar. Ya. Nah, ada salah satu deputi juga di DKI waktu itu. Kira-kira ini visi misi
dari membentukkan Nabaja itu seperti apa? Nah, jadi awalnya itu adalah soal keprihatinan. Awalnya ini soal jodoh. Oh, soal jodoh. Oh, Jodoh. ini menarik. Nah, jadi banyak kita dengar di kumpulan-kumpulan di gereja, selalu hampir di doa syafaat itu selalu mendoakan tentang tolong didoakan anak saya belum dapat jodoh, kan itu yang akhirnya ini ya, ada yang nah di punguan-punguan marga juga seperti itu. Selalu itu yang saya dengar tentang jodoh. Nah, lalu kita coba bincang-bincang dengan tokoh-tokoh pemuda tadi. Di mana ini salahnya nih? Kenapa itu menjadi satu momok kan gitu cerita. Nah, akhirnya kita mencoba buat kesimpulan, oh ternyata tidak ada ruang komunikasi, ruang interaksi di pemuda itu. Nah, karena kan kalau sebatas gereja dia hanya di gereja itu saja. Tidak ada interaksi dengan komunitas yang lain. Lintas komunitas. Akhirnya kita coba. Oh ini mungkin menjadi satu solusi. Nah, akhirnya kita buatkan. Kita undang semua naposo-naposo gereja. Nah, kemudian kita kembangkan menjadi ada juga naposo marga. Nah, akhirnya kita buat kumpul-kumpul, kita buatkan kegiatan. Nah, benar menjadi ajang jodoh. Jadi 85% di Nabaja itu tujuannya cari jodoh. Dan itulah yang membuat kita juga pusing ketika membuatkan satu program. Menjadi sulit kita untuk mendapatkan tujuan ini karena memang akan banyak yang tertinggal. Ketika kita bahas pertama ada 100 orang, nanti di endingnya ini pasti paling yang ada 10 orang. Karena memang mereka semua tadi target itu soal jodoh. Begitu targetnya selesai, dia pergi. Nah, ada yang belum selesai, belum dapat jodoh sekalipun, karena menurut dia tidak ada harapan lagi, pun ditinggalkan juga. Oh gitu. Yang repot, jadi motifnya kuat ya, iya. Jodoh ya. Yang repot memang paling repot itu adalah kebetulan kita buat koordinator kor paduan suara. Yeah. Nah, ini paling kasihan itu adalah guru kornya. Ketika dilatih 2-3 kali do re mi, besoknya nggak kelihatan lagi. Jadi selalu melatih dari awal lagi, ada orang baru lagi. Nah, tapi memang karena kemarin 5 tahun pertama itu memang jumlahnya sangat banyak, jadi memang paduan suara itu juga berjalan. Berjalan dan kita kunjungan ke gereja-gereja sambil mensosialisasikan Nabaja ini. Tapi memang kita waktu itu memilihnya bukan gereja-gereja yang besar. Mainstream. Ya, kita dari gereja-gereja kecil yang ada seperti di Depok, ada KBP Sukatani di sana yang masih sangat kecil waktu itu. Kita cari gereja-gereja yang paling kecil waktu itu yang jemaatnya belum begitu banyak. Oke. Terus karena motifnya tadi jodoh, kira-kira persentase yang dapat jodohnya banyak juga? Oh banyak, saya termasuk orang yang ke-17. Oh ke-17? Iya. Wah, ini. Jadi kita data kemarin, saya dapat jodoh 2014. Di sini juga ya? Di Nabaja ya? Iya. Wah, dan hampir semua pengurus dapat jodoh di Nabaja. Wah, luar biasa tuh. Jadi ternyata ada kebutuhan dan ketika itu disambungkan lintas kuat, lintas apa, ternyata dapat juga ya? Dapat. Oke, lalu kira-kira intinya selain perjodohan, apalagi kira-kira programnya KOR, bagaimana soal perspektif budaya? Nah, ini kan 5 puak ini, karena Nabaja Batak ini kan ada, tadi kan Simalungun, Pak, artinya ada Karo, ada Toba kan, ya ini gimana kita memaramu ini dan menyadarkan atau menanamkan kesadaran budaya di Nabaja ini? Nah, memang pada saat mendirikan kita mencoba pengurusnya ini kita ambil dari lintas puak itu. Nah, saya sebagai ketua umum saya punya wakil 5. Jadi 5 dan 5-nya ini adalah mewakili puak. Yeah. Jadi di kita itu ada ketua puak Toba, ketua puak Simalungun, ketua puak Karo, ketua puak Mandailing dan Toba. Yeah. Nah, jadi masing-masing puak ini juga kita minta perwakilannya untuk menjadi pengurus. Nah, dan di setiap kegiatan-kegiatan kita, baik itu futsal, baik itu Natal, selalu mengedepankan kegiatan berbasis puak itu tadi. Misalnya tahun ini kita konsennya untuk puak Simalungun, maka kegiatan itu kita buat menampilkan musik, tari dari Simalungun. Besoknya mungkin tahun depan kegiatan yang lain kita buat lagi dari Karo, dari Mandailing. Termasuk kita sudah pernah juga membuat kegiatan
futsal dengan pembukaan itu menampilkan Gordang 9. Oh, Gordang 9 pada saat itu diklaim oleh Malaysia. Ya. Nah, kita buat di Gor Otista dan luar biasa sekali meriahnya, dan saya juga baru melihat begitu besar-besarnya Gordang 9 itu. Ya. Lebih besar dari kita ya, lebih tinggi lagi. Oh iya, waduh luar biasa. Oke, berarti juga sebetulnya Nabaja selain apa tadi, soal jodoh, soal core, budaya ini juga cukup kuat. Cukup kuat. Gimana pandangan sebagai ketua umum Nabaja ini melihat perspektif kita dengan pengaruh perkembangan teknologi, informasi, soal budaya kita ini ke depan seperti apa dalam bayangan sebagai seorang pemimpin organisasi kaum muda? Memang pasti akan terkikis seiring dengan berkembangnya zaman. Ya, kalau kita lihat sekarang bahkan penggunaan alat musik pun sudah bisa digantikan dengan yang elektrik, ya. Jadi memang pasti tertinggal. Yang perlu kita jaga adalah sekarang saya lihat adalah kekerabatan. Ya. Bagaimana martarombo. Nah, kalau itu saya kira apapun alasannya perkembangan zaman, kalau tarombo itu saya kira hal yang kurang pas dikatakan akan terkikis. Kurang pas dikatakan dilanda oleh zaman, karena martarombo itu sesuatu yang jalan untuk berkenalan, jalan untuk membangun komunikasi terhadap siapapun kita ketemu. Misalnya Pak Jupang dengan teman, pasti ada panggilannya Lai. Nah, setelah itu pasti ada perkenalan. Jadi saya kira kalau dikatakan soal budaya, hanya itu yang saya kira nanti yang tidak mungkin dan kurang pas kalau dikatakan akan dilanda oleh zaman. Lain molo terkait dengan mekalah musik, mungkin pengetahuan dengan alat-alat musik tradisional mungkin akan dilanda oleh zaman. Oh, jadi Nabaja tidak melihat itu dan punya program bagaimana supaya ini juga tidak tertinggal. Gimana kira-kira? Nah, kita upayakan setiap kegiatan di Nabaja, kita ada 3 kali kegiatan, tahun baru, futsal, dan retreat. Nah, dan ada kegiatan-kegiatan nasional, misalnya seperti momen Sumpah Pemuda, ya. Momen 17 Agustus itu kita rayakan. Kita sudah buatkan Naposo Batak 17 Agustus kita sudah lakukan 3 kali. Acara Sumpah Pemuda kita lakukan 3 kali, dan acara Lebaran dengan saudara kita yang non-muslim juga kita sudah lakukan. Nah, jadi setiap kegiatan itu selalu harus mengandung unsur budaya, ya. Selalu mengandung unsur budaya. Nggak ada yang acara kita itu yang hanya acara wah begitu. Selalu harus ada pesan moralnya apa, pesan budayanya apa. Itu sudah harus menjadi misi dari setiap panitia pengadaan kegiatan. Oke, berarti walaupun ada semacam kekhawatiran ke depan ini akan terkikis, tapi minimal Nabaja masih mengupayakan setiap momen, setiap kegiatan masih memasukkan unsur-unsur budaya dalam rangka menanamkan nilai-nilai budaya itu kepada anggotanya, begitu ya. Minimal kita harapkan ya sedikit ada rasa cinta, sayang, sehingga dia masih mencintai budayanya, begitu kira-kira ya. Oke. Baik, para sahabat sang kakek, ini Nabaja sudah disampaikan ketua umumnya tadi bahwa sebetulnya ini motifnya awal itu adalah soal jodoh, karena memang ada kesulitan ketika orang muda ini tidak punya institusi, tidak punya tempat untuk berinteraksi lintas puak, lintas gereja, lintas pergaulan yang biasanya hanya lingkungannya sendiri, banyak juga menjadi ya namanya panglatu, ada doli-doli Jerman, ada ya perawan tua, banyak istilahnya. Dengan Nabaja ternyata itu bisa diatasi. Jadi dari sudut visi misinya berhasil sebagai sebuah institusi yang memfasilitasi untuk perjodohan. Saya kira ini sesuatu yang menjadi kebutuhan ke depan. Jadi kalau itu bisa dikembangkan, juga memasukkan nilai-nilai budaya dalam rangka melihat bahwa budaya ini juga harus menjadi sesuatu bagi
para anak muda kita ini. Baik, apa kira-kira pesan terakhir untuk para anak Poso atau anak muda kita untuk yang di Jabodetabek, apa perlu bergabung dengan Nabaja ini, urgensinya seperti apa? Ya, semasa saya merantau, mungkin sama dengan semua pada umumnya orang merantau Naposo Batak, ada 3 pesan orang tua kita yang selalu. Pertama, lului huriam. Ya, cari gerejanya. Cari gerejamu. Ya. Nah, yang kedua, lului dongan sahutan. Cari teman sekampung ya. Bona Pasugi. Ya. Baru lului dongan sabutuhan. Oh, satu semarga ya. Satu marga. Nah, itulah yang selalu kita wujudkan di kegiatan-kegiatan Nabaja ini. Termasuk di futsal, kita membuat 3 kelompok peserta. Naposo Marga, Naposo Bona Pasugi, dan Naposo Gereja. Oh, jadi 3 itu dia jawab ya, dia itu ya. Iya, jadi terwakili ya. Iya, jadi di kegiatan futsal kita itu tidak boleh masuk kelompok yang hanya pingin hore-hore. Kami ada kelompok futsal pingin masuk tidak bisa. Dia harus pilih. Mereka masuk melalui jalur gereja, jalur Bona Pasugi, atau jalur marganya. Pesannya adalah mereka harus masuk. Kalaupun tidak bisa ketiga-tiganya, minimal salah satu. Ya, mungkin setelah berkeluarga mungkin ini kewajiban ini 3-tiganya. Makanya di orang Batak itu memang arisannya itu minimal 3. Nah, itulah yang selalu kita kedepankan. Dan memang ada lagi program kita di akhir di rapat kita terakhir, kita ingin membuatkan belajar Raja Marhata. Ya, begitu sudah menikah, kita arahkan juga supaya budaya kita tadi tidak hilang, dan supaya ada regenerasi untuk Raja Marhata kita rencananya membuatkan kursus. Itu pakai bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Batak. Oh, bahasa Batak. Bahasa Batak. Mungkin kita bisa kerjasama dengan Sang Kakek Network nanti untuk mempublis ini. Oke, siap lah kita publikasi. Iya. Oh, jadi berarti ada juga programnya membuat Raja Marhata dalam rangka mewariskan nilai-nilai budaya tadi, dan juga untuk pertuturan dan supaya jangan hilang ya. Iya. Dan termasuk bahasa Bataknya. Berbahasa Ini Batak. luar biasa. Iya. Para sahabat Sang Kakek, ini pesan terakhir tadi. Kalau sampai seorang buah organisasi seperti ini memikirkan bagaimana proses budaya melalui adat kita dalam pesta-pesta, itu pentingnya Raja Marhata mau mendidik para kaum muda, keluarga muda menjadi Raja Marhata. Ini sesuatu yang menarik. Saya kira para keluarga muda Naposo, biarpun belum kawin, bisa juga belajar. Nanti kalau sudah kawin, ya motivasi juga. Para sahabat Sang Kakek, memang satu organisasi itu selalu dilihat apa manfaat dan pengaruhnya bagi anggotanya. Ketika itu tercapai, maka saya kira kita harus bersyukur bahwa Nabaja telah bisa menggapai 1-2 mungkin dari visi-misi keseluruhannya. Kita berharap Nabaja dipimpin oleh Darman Syahan akan memikirkan regenerasi, memikirkan program yang lebih baik, dan juga memikirkan masa depan budaya kita sebagai orang Batak yang punya identitas dan karakter budaya. Para sahabat Sang Kakek, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Mungkin nanti lain waktu, nanti ada program bersama kita dengan Nabaja, kita akan pikirkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Konten-konten Sang Kakek Network selalu menarik, informatif, dan solutif. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain, tokoh yang lain, dan topik yang lain. Terima kasih. Salam. Oke, makasih.